sebagai kesimpulan pada jurnal ini, bahwasanya praktik tafsir sufi yang dimana dalam memperdalam hubungan spiritual serta menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri, serta merangkul ajaran dan praktik tafsir sufi, individu dapat menavigasi kompleksitas kehidupan dengan rasa keanggunan dan ketahanan. Integrasi tafsir sufi ke dalam kehidupan sehari-hari dapat mengarah pada transformasi yang mendalam yang memungkinkan individu untuk mengalami rasa keutuhan dan keterhubungan dengan yang ilahi. Dalam tafsir sufi yang memiliki peran penting yang signifikansi besar dalam perspektif Islam sebagai alat yang ampuh dalam pertumbuhan spiritual serta kedamaian batin. Itulah pemaparan yang dapat kami sampaikan pada jurnal kali ini. Kami persilahkan, kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikianlah tadi persentase dari saudara Muhammad Khairul, di mana judulnya yang tafsir, membahas terkait tafsir sufi. Kemudian pembekalan selanjutnya ini saudara Lahul Mahfuz, tetapi mungkin belum bergabung. Selanjutnya langsung sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait materinya. Kami persilahkan. Kami batasi terhadap 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, host ini saudara Sesarif. Ya, kepada Sesarif dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya terkait dengan kalah presentasi tadi yang dipaparkan terkait dengan perspektif dan peran tafsir sufi dalam pendekatan mazahib tafsir. Pertanyaan saya mungkin singkat saja. Yang pertama, dari pemaparan saudara tadi, saudara Muhammad Khairul, bahwa saya belum mendapatkan sendiri, belum menemukan titik kejelasan bagaimana sebenarnya peran tafsir sufi itu dalam pendekatan mazahibut tafsir. Karena kalau kita dari apa namanya, dari jurnal yang diberikan dalam yang dikirim dalam grup itu dikatakan bahwa tafsir sufi ini kemudian lahir dan tidak lepas kaitannya dengan perkembangan ilmu-ilmu tasawuf seperti itu. Nah, kemudian juga saya membaca dari beberapa artikel bahwa dari tafsir sufi ini sendiri juga masih menuai pro dan kontra. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa jikalau tafsir sufi ini tidak menggunakan penafsiran secara isy'ari, maka tidak dapat dikatakan sebagai penafsiran yang baik. Jadi maksud dari pertanyaan saya ada dua. Yang pertama terkait dengan mungkin judulnya, saya belum dapat ya peran dari tafsir sufi itu sendiri terhadap pendekatan mazahibut tafsir. Yang kedua, bagaimana penggunaan tafsir itu sendiri terkait dengan penafsiran. Karena tadi terhadap ada pendapat terkait dengan pro dan kontranya. Jikalau masih tidak menggunakan secara isy'ari, maka tidak dikatakan sebagai penafsiran yang tidak baik. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Demikian tadi pertanyaan dari saudara Ahmad Sarif. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, bagi teman yang ingin bertanya, kami persilahkan kembali.
Saudara Idhan, Saudara Sahrul yang mau bertanya, Saudara Almayat Akbar. Saya barangkali moderator. Oh iya, Saudara Sahrul Muharram. Iya, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, barangkali singkat saja pertanyaan saya kepada pemateri Muhammad Khairul, yaitu barangkali bisa dijelaskan mazhab Islam di sini itu yang dimaksud seperti apa? Karena yang saya tangkap sendiri dari kalau dengar kata mazhab itu lebih ke imam mazhab. Di pikiran saya itu imam mazhab yang empat yang masyhur itu. Barangkali pemateri nanti bisa menjelaskan mazhab Islam yang dimaksud dalam artikelnya itu yang seperti apa. Juga pertanyaan kedua, barangkali bisa diberikan contohnya apa yang kemudian bentuk penafsiran tafsir sufi apa yang kemudian ditafsirkan oleh mazhab Islam itu yang apa namanya yang membedakan dengan misalnya kelompok atau mazhab Islam yang lain. Barangkali demikian moderator. Iya, demikianlah tadi pertanyaan kedua dari Saudara Sahrul Muharram. Nah, kemudian terakhir pertanyaan ketiga, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap materi yang telah dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Khairul tadi. Iya, jika yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin Saudara Almayat Akbar ada yang ingin dipertanyakan, silahkan, atau Ustaz Fajar, atau dua saja dulu. Bagaimana pemateri? Oke, kalau seperti itu, untuk dua pertanyaan saja terlebih dahulu mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri kita. Sembari menunggu sebentar kalau ada pertanyaan satu lagi yang muncul, maka persilakan. Pertanyaannya tadi itu ada dari Saudara Ahmad Syarif dan ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Sahrul. Kalau pertanyaan dari Saudara Ahmad Syarif itu ada dua, kurang lebih pertanyaan yang poin pertama itu pertanyaannya terkait dengan bagaimana peran tafsir sufi ini dalam kajian mazahib tafsir itu sendiri, karena melihat tadi terhadap apa yang telah dipaparkan, Saudara Sarif ini belum menemukan poinnya di mana. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan pro kontra tafsir sufi. Nah, karena ada yang mengatakan bahwasanya tafsir sufi ini jikalau tidak dibarengi dengan syar'i atau tafsir sufi ini cuma subjektif dari seorang penafsir itu tidak bisa dipegang. Ada pro kontra seperti itu. Nah, tanggapannya pemateri seperti apa? Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Saudara Syahrul Muharram. Ada dua juga terkait yang pertama eh, dijelaskan tak ada di makalahnya terkait mazahib Islam. Nah, apa maksudnya itu mazahib Islam? Sedangkan yang dimaksud yang dipahami oleh Saudara Sahran sendiri itu kalau terkait dengan mazhab-mazhab yakni mazhab dari bidang fikih. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, nah, apa yang membedakannya mazhab-mazhab Islam yang dimaksud ini dengan mazhab yang lain? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, kemudian sebelum sementara dipersiapkan jawabannya oleh pemateri kita atau pemakalah kita, saya persilahkan kepada Saudara Fajar Ananda Ditya untuk apa namanya memimpin salawat sekitar 1 menit. Bagaimana Saudara Fajar? Siap di? Izin moderator. Apa pertanyaan keduanya?
Ustaz Syahrul, putus-putus tadi. Ya, oke. Saya ulang terlebih dahulu sebelum Ustaz Fajar memimpin salawat kita kurang lebih 1 menit. Pertanyaannya dari saudara Sahrul Muharram itu kurang lebih yang pertama kan di makalahnya itu ada yang disebut dengan mazahib Islam. Nah, seperti apa maksudnya itu mazahib Islam? Nah, sedangkan yang dipahami oleh Ustaz Sahrul sendiri itu mazahib itu kalau berbicara tentang mazahib itu berkaitan dengan mazhab-mazhab dalam kajian fikih. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara Ustaz Sahrul, uh, kemudian apa yang membedakannya mazhab ini dengan mazhab yang lain kan dikatakan mazhab-mazhab. Apa yang menjadi titik perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut? Kira-kira seperti itu ya Ustaz Sahrul? Iya Ustaz, Ya, seperti itu. seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah jelas, Ustaz Sahrul? Ya, ya, jelas. Oke. Nah, kemudian sembari mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, langsung saja saya persilahkan kepada Saudara Fajar Ananda Ditya untuk memimpin salawat sekitar 1 menit. Kepadanya dipersilahkan. Halo, Saudara Fajar Ananda Ditya. Kayaknya tidak ada dengar, Ustaz. Oke, kalau seperti itu, saya alihkan saja. Karena mungkin dia aktif di kameranya, tapi tidak dengar. Saudara Ustaz Almayat Akbar, bisa mungkin pimpin selawat di. Iya, suaranya dipersilahkan. Cek cek. Tadi belum menyala suaranya di. Sudah. Salawat kayak bagaimana ini? Salawat yang ditahu Ustaz. Oh iya. Coba. Cuma saya yang salawat atau semua yang bersalawat? Bagaimana itu Ustaz? Yang lain mungkin bisa ikut juga. Oh iya. Iya, kita yang Sudah. pimpin. Oh, berarti semuanya harus buka mic di. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan. Di mana suaranya yang lain ini? Allahumma Salli salatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به به الحوائج الحوائج وتنال وتنال به به الرغائب الرغائب وحسن وحسن الخواتيم الخواتيم ويستسقى خواتيم الغمام ويستسقى الغمام بوجه الكريم الكريم وعلى وعلى آله آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد بأعداد كل كل معلوم لك. لله. Sekali Ya, lagi, itu Ustaz. tadi Oh, ya. Sekali iya. lagi ya. Oke, mungkin bisa sama-sama di ya. Iya. 1 2 3. Allahumma Allahumma sholli sholli sholatan sholatan kamilatan wa sallim salam kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaju wa tunalu qaib wa husnul khawatim wa husnul khawati wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin lamhatin wa wa nafasin nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Sallu ala ya. nabi. Dan hafal kayak lain Allahumma kapung salli. ini dong, atau mungkin lupa. Ya, silakan, Miss. Alhamdulillah. Lanjut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, baik. Demikianlah tadi pembacaan selawat dari Ustaz Mimiyat Akbar. Ucapan terima kasih kepadanya. Nah, kemudian selanjutnya marilah kita mempersilahkan pemateri kita untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya yang telah diajukan kepadanya. Ustaz Muhammad Khairul, persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Syarif yang kami ralat sedikit ya. Yang memberikan pertanyaan terkait peran tafsir sufi dalam pendekatan mazhab Islam. Di antara beberapa peran yang kami sampaikan dalam jurnal, yang dimana peran tafsir sufi tidak lepas dari bagaimana cara memaknai
atau mengungkap makna rahasia Islam. Di antaranya ya sebagai pengungkap dimensi spiritual dalam Al-Quran. Pada hal ini tafsir sufi yang menyoroti hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan, para tafsir sufi Al-Quran yang mengandung pesan yang tersembunyi, yang hanya dapat diraba, dianalisis, ataupun dipahami melalui introspeksi spiritual. Kemudian beberapa peran yang lain, tafsir sufi berperan di antaranya dapat juga menyelaraskan antara zahir dan batin dalam pendekatan di antara mazhab-mazhab Islam. Kemudian pada peran tafsir sufi juga yang berperan sebagai membangun etika spiritual dan akhlak, yang dimana manusia dapat lebih dekat dengan Tuhan melalui dengan akhlak-akhlak atau pensucian diri secara batiniah. Kemudian peran selanjutnya, tafsir sufi berperan pada mazhab Islam, yaitu sebagai menjaga pluralitas penafsiran. Walaupun sebagaimana juga pertanyaan yang kedua dinyatakan bahwasanya pada tafsir sufi itu masih terjadi hal pro dan kontra. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang dimana yang menanyakan bahwasanya tafsir sufi masih ada atau terjadi pro kontra. Nah, kami pahami bahwasanya di antara tafsir kami bahasakan kayaknya tidak ada deh tidak ada pro dan tidak ada yang namanya tafsir yang tidak terjadi pro dan kontra di dalamnya. Akan tetapi kami membahas pada pro kontra terkait tafsir sufi, yang dimana yang pro terkait pada tafsir sufi, yang dimana itu dalam hal memperdalam dimensi spiritual, yang dimana tafsir sufi itu dianggap dapat memperkaya pemahaman umat Islam dalam menyoroti makna-makna batiniah, makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran, yang dimana seringkali tidak dapat disentuh oleh tafsir literal sebagaimana tafsir-tafsir yang ada. Kemudian pada tafsir sufi juga membantu menjalin hubungan yang lebih mendalam terhadap Sang Ilahi. Kemudian di antara yang pro terhadap tafsir sufi, di antaranya menginspirasi akhlak serta kesolehan terhadap diri seseorang. Kemudian pada yang kontra terhadap tafsir sufi, yang dimana yang cenderung subjektif dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, yang dimana pada hal ini tafsir sufi yang sering dianggap atau dikritik karena mengandalkan lebih pengalaman batin individu yang dianggap subjektif dan tidak selalu memiliki dasar yang kuat dalam teks Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi pada tafsir sufi ini yang kontra terhadap hal ini mengkritiknya bahwa lebih ke
pengalaman batin secara individu, yang dimana yang mengatakan bahwa pada hal itu dapat menyebabkan interpretasi yang terlalu pribadi dan sulit dilakukan. Kemudian dan juga akan terjadi potensi penyimpangan makna, yang dimana beberapa ulama khawatir dalam apa lagi ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, perbedaan mazhab di antara mazhab-mazhab yang lain. Pada peran tafsir sufi di antara perbedaan mazhab-mazhab Islam, terutama yang terletak pada pendekatan dalam memahami atau menetapkan hukum-hukum serta pandangan akidah yang lebih mendasar terkait Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya di antara mazhab-mazhab yang ada itu memiliki perbedaan-perbedaan yang ada. Akan tetapi pada tafsir sufi ini menjelaskan atau memberikan kontribusi terhadap mazhab-mazhab yang lain dalam memperkaya pengetahuan terkait hal-hal yang tersirat. Nah, demikian dalam hal setiap mazhab memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap hal-hal ataupun terhadap interpretasi pada tafsir sufi. Itu yang dapat kami berikan tanggapan balik kepada teman-teman yang bertanya. Kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Demikianlah tadi jawaban dari pemateri kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, kemudian saya mau kembalikan kepada saudara yang telah bertanya tadi, tanggapannya seperti apa terhadap jawaban yang telah diberikan. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada saudara Syarif, kepadanya dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya seperti apa. Terima Iya, kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas jawaban tadi yang disampaikan oleh pemakalah. Ya, tadi disampaikan sama pemakalah terkait dengan peran dari tafsir sufi itu dalam pendekatan mazhab Islam itu sendiri, yakni menjelaskan makna-makna yang masih samar. Nah, yang masih menjadi pertanyaan saya, kemudian mungkin bisa diberikan contoh ya dari penafsiran sufi ini yang kemudian pendekatannya dari mazhab Islam yang kemudian mungkin lebih kepada 4 imam mazhab yang tadi disebutkan. Kemudian kalau memang di sini digunakan pendekatan mazhab Islam, apakah dalam pendekatan mazhabut tafsir itu tidak bisa dikatakan, maksudnya tidak bisa dikatakan seperti dengan menggunakan pendekatan mazhabut tafsir. Ya, karena kita tahu bahwa pertemuan kemarin juga dijelaskan sama Ustadz Irham bahwa mazhab dalam mazhab Islam dan juga mazhabut tafsir itu kan berbeda, ada porsi-porsinya masing-masing. Kemudian dalam mazhabut tafsir itu sendiri ada juga yang namanya
tafsir falsafi. Ya, jadi apakah bisa dikatakan juga dalam pendekatan mazhab Islam ini juga berkesinambungan dengan mazhab tafsir atau seperti apa? Iya, jadi yang pertama tadi mungkin bisa dulu diberikan contohnya tadi dulu ya. Terkait dengan bagaimana para ulama kemudian para ahli sufi yang kemudian me- apa namanya menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan mazhab Islam. Karena saya juga masih kurang paham biar ini. Ya itu mungkin Pak Moderator. Terima kasih banyak. Oke, mungkin bisa langsung saja kepada Saudara Herul untuk memberikan jawabannya untuk membaliknya dan terkait tadi eh, contohnya seperti apa supaya betul-betul bisa mudah dipahami dan bisa dilihat oh, seperti ini apa yang dimaksud. Ya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas sanggahan baliknya. Sedikit pemahaman saya terkait tafsir sufi yang tidak lepas dari pendekatan spiritual tanpa adanya dasar yang mengikat. Kami ambil contoh dalam Al-Quran tentang ayat cahaya, yang dimana dikatakan di situ bahwasanya cahaya yang dimaksud dalam kalangan sufi yang dimana dikatakan bahwasanya sebagai simbol kehadiran ilahi dalam hati manusia. Itu salah satu contoh terkait tafsir sufi yang dikatakan. Dan kemudian sanggahan baliknya terkait mazahib tafsir ya, mazahib apakah bisa dikatakan pendekatan falsafi atau bagaimana? Dalam hal ini pendekatan falsafi dan sufi yaitu dua metode yang sangat berbeda dalam memahami konteks realitas ataupun kebenaran dari ataupun nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini tentu dalam memahami setiap ayat tentunya berbeda dalam metode yang digunakan dalam pendekatan, entah itu dari pendekatan falsafi ataupun sufi. Nah, yang menjadi tolak ukur kami di sini pada tafsir sufi itu yang menjadi prinsip utama pada falsafi yang menjadi terkait hal pendekatan falsafi yang dimana kita ketahui bahwasanya itu prinsip utamanya itu berasal dari filsafat ilmu kebenaran yang dimana bersir sufi hadir dalam menguatkan dalam berbagai pendekatan spiritual dalam kehidupan setiap manusia akan kedekatannya dengan Sang Ilahi. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa ditambahkan. Iya, tadi itulah jawaban dari pemakalan kita. Tetapi sebelumnya saya juga mau memperjelas sendiri sedikit. Tadi contoh penafsirannya itu dari tafsirnya siapa ya, Ustaz Sarul? Atau mungkin tadi dari artikel. Oke, langsung saja mungkin saya persilahkan kepada Mas Sarif untuk memberikan tanggapannya kembali. Kepadanya dipersilahkan.
Ya, terima kasih. Yang pertama, eh, tanggapannya terkait tadi dengan contohnya. Tadi sudah jelaskan mungkin. Ya, betul tadi dikatakan sama moderator ya. Mungkin bisa juga disampaikan itu penafsirannya siapa biar mungkin bisa lebih jelas lagi biar mudah dipahami bagaimana sebenarnya ini peran tafsir sufi itu dalam pendekatan mazhab Islam. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa yang difahami para sufi ya dari cahaya yang ada dalam mungkin surah An-Nur tadi ya atau surah apa itu apa namanya? Kemudian bagaimana pendekatan mazhab Islam di situ? Kan tadi masih dikatakan itu pendapatnya sufi ini begini. Tapi dalam pendekatan mazhab Islam itu yang bagaimana? Apakah dia mengambil lagi pendapatnya empat imam mazhab atau bagaimana? Iya, jadi itu masih belum paham ya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, eh, atau saya juga untuk lebih interaktif, atraktifnya kelas kita, saya juga mau mempersilahkan kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, memberikan masukan terhadap diskusi kita yang sudah berlangsung ini. Saya persilahkan teman-teman yang lain. Saudara Fajar mungkin mau menambahkan atau saudara Almayat Akbar. Ya. Ya, Ustaz Almayat Akbar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa? Ya, tadi kita dengarkan ya jawaban pertanyaan dari Ustaz siapa tadi yang bertanya ini, Ahmad Syarif, yang kemudian dijawab oleh pemakalah mengenai tentang tafsir sufi ini, bagaimana pengaruhnya terhadap mazhabul Islam. Tadi sudah diberikan contoh mengenai tentang penafsiran sufi. Saya mencoba membantu menjawab ya sedikit. Jadi tadi penafsirannya itu adalah dikutip dari penafsiran kitab tafsir At-Tustari, ya, termasuk kitab tafsir yang pendekatannya itu sufi, ya, penafsiran sufi yang ditulis oleh As-Sa'di atau dikenal dengan Syekh Sahal At-Tustari, wafat tahun 283 Hijriah. Ya. Jadi yang dimaksud tadi dengan cahaya, penafsiran cahaya itu pada surah An-Nur, kalau secara maknanya, secara zahirnya, makna perkataannya itu cahaya Allah menerangi langit dan bumi. Tetapi menurut sebagian sufi, terutama tadi Sahal At-Tustari ini dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna cahaya di sini bukan hanya secara zahir saja menerangi langit dan bumi, akan tetapi menerangi kebatinan jiwa seseorang. Artinya cahaya Allah itu dalam bentuk makna memberikan hidayah dalam hati seseorang. Jadi nanti ada ada pengaruh terhadap al-mazahib, ya, al-arba'ah. Sebenarnya saya juga mau bertanya ini, yang dimaksud dengan al-mazahib di sini, apakah al-mazahib tafsir atau al-mazahib al-mazahib al-arba'ah, al-Imam Abu Hanifah, Syafi'i, al-Malik, al-Ahmad.
Ahmad bin Hanbal. Ya, mungkin itu bisa diperjelas sedikit. Dan seandainya kalau yang dimaksud di sini adalah imam mazahib al-arba'ah, al-fuqaha itu, berarti dia dapat memberikan pemahaman bahwa ayat ini tidak dipahami hanya sekedar zahirnya saja, ya, secara syariat yang bisa kita lihat, ya, karena mazhab yang fuqaha itu kan biasanya yang tampak-tampak saja yang bisa kita lihat secara jelas. Namun kalau sufi itu memberikan pemahaman tentang kebatinan. Jadi dapat mempengaruhi nanti penafsirannya ketika imam fuqaha itu memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang semisal dengan itu. Ya, jadi bisa memperdalam makna sebuah ayat, bukan hanya dilihat dari segi makna secara literal saja. Jadi mungkin seperti itu tambahan dari jawaban yang sudah dijawab tadi. Iya, baik, terima kasih. Iya, saya kira itu tadi jawaban yang sangat bagus dari Saudara Elmet Akbar. Sangat jelas apa yang disampaikan dan sumbernya langsung dari kitab tafsir sendiri. Tadi kalau tidak salah tafsirnya siapa lagi, Ustaz? At-Tustari. Sahali At-Tustaria, betul. Iya, iya sangat objektif ya karena ada landasannya. Ya, kemudian teman-teman yang lain yang mungkin juga masih ingin menambahkan, atau saya kembalikan dulu kepada Saudara Ahmad Sarif, bagaimana tanggapannya? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa tadi yang disampaikan sama Saudara Al-Muayyad itu masih sama tadi dengan apa yang disampaikan sama pemateri, pemakalah. Ya, mungkin belum jelas ini pendekatan apa namanya dalam pendekatan mazahib Islam ini bagaimana. Kalau tadi memang sudah dijelaskan tadi, apalagi tadi sudah ditambahkan sama Al-Muayyad Akbar terkait bahwa tadi penafsiran yang disampaikan sama pemakalah tadi dari sumbernya tadi yang menggunakan memang pendekatan sufi. Nah, pendekatan mazahib Islamnya ini di mananya dia? Itu masih ini saya masih belum dapat di situnya. Ya, oke, Iya. baik. Iya, ya itu tanggapan dari Ahmad Sarif. Saya pikir saya juga seperti itu. Kalau saya sedikit saran kepada pemateri ya terhadap papernya ini harusnya di situ ada poin subbab tersendiri yang menjelaskan mazhab Islam di sini yang dimaksud seperti apa. Karena kalau saya ya sedikit melihatnya ini masih belum clear mazhab Islam yang dimaksud seperti apa. Karena di sini penjelasannya yang saya dapati mazhab mazhab Islam di sini dikatakan bahwa yang merujuk pada berbagai mazhab pemikiran jurisprudensi Islam yang menafsirkan hukum dan prinsip arba'ah mas tafsir itu sendiri atau seperti apa. Nah itu mungkin kalau sedikit saran dari saya. Nah kemudian mari kita mendengarkan kembali penjelasan dari Muhammad Khairul. Iya, kepadanya dipersilahkan. Eh, terkait hal yang tadi ya, dalam kami pada jurnal ini mengangkat sebuah judul itu dari secara umum yang dikatakan mempertanyakan mazhab arba'ah yang fuqaha itu yang kami maksud. Nah itu istilahnya di sini tafsir sufi dalam pendekatannya terhadap empat mazhab itu yang kami maksud itu. Namun ya pada di antara empat mazhab itu walaupun kan berbeda-beda cara pemahaman kan yang diberikan atau sudut pandangnya, yang dimana kalau dalam mazhab Sunni itu yang dimana memiliki beragam pendekatan terhadap
terhadap tafsir sufi, yang dimana tergantung pada mazhab fikih dan juga tradisi-tradisi keilmuannya masing-masing. Kemudian pada mazhab Hanafi yang dikenal sebagai yang lebih terbuka terhadap pemikiran rasional serta interpretasi falsafi, yang dimana pada beberapa ulama Hanafi, salah satu contohnya Jalaluddin Rumi, memberikan tempat atau ruang dimensi terhadap tasawuf dalam memahami Al-Quran. Itu sedikit tambahan. Ada contohnya, Errol, pendapat Abu Hanifah yang empat mazhab itu yang dengan pendekatan sufistik. Saya lihat, saya khatamkan artikel Anda, saya belum dapat. Mungkin karena saya cuma membaca cepat ya. Yang Tidak mana dapat di artikel tak. Ada tidak contohnya itu? Yang Anda katakan empat mazhab itu didekati dengan sufistik. Satu ayat ya, atau satu apalah. tidak kami masukkan, Ustaz. Mau tidak ada ya? Belum ya? Oke. Oke, lanjut moderator. Ya, baik. Demikianlah tadi penjelasan dari pemateri kita. Saya kira itu tadi sudah clear ya. Eh, Mazhab Islam yang dimaksud itu Ustaz Sarip. Saya pikir terlepas dari kekurangan-kekurangan tadi juga sudah akan ditambahkan di. Nah, kemudian memang sangat menarik ini apa yang kita bahas pada sore hari ini. Tetapi mengingat waktu perkuliahan kita terbatas, nah kemudian mari kita merangkak ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi pun sebetulnya tadi sudah menjawab saya pikir karena pertanyaan dari saudara Ustaz Sahrul tadi ini berkaitan dengan apa yang kita telah bahas. Tapi saya kembalikan dulu kepada Ustaz Sahrul, bagaimana tanggapannya? Iya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kalau tadi telah sama-sama ikut di sini. Jadi tadi sudah sama-sama didengarkan bahwa apa yang dimaksud Ustadz Khairul mengenai mazhab Islam itu cocok mazhab-mazhab yang sama-sama kita kenal, jadi barangkali sudah terjawab. Saya kembalikan kepada moderator, mohon maaf karena di sini agak ribut. Iya, baik. Sudah disampaikan ya Ustaz Sarli. Ya, saya kembalikan kepada saudara Khairul. Dinambahkan boleh. Yang lain yang ingin menambahkan lagi. Sudah jelas. Jelas. Iya. Ya, baik teman-teman sekalian, tersisa lagi lebih karena kita padanya Ustadz akan saya kembalikan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa man ihtada bi hadihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Saya lagi kembali mengaktifkan kamera, sudah mulai bagus jaringan, tapi entahlah suara saya apakah sudah bagus lagi kembali. Tadi Iya, suara antum masih putus-putus, sekarang suara saya sudah bagus juga. Iya, kalau kalau jelas suaraku, mohon maaf ya, saya bukan penyanyi dangdut ya. Alhamdulillah. Kalau bagus juga dong, alhamdulillah. Oke, oke, oke. Sebelum itu ada beberapa orang, 3 orang yang saya kasih alfa ya. Ada tadi izin katanya tidak aktif kamera. Oke, saya hargai atas kehadirannya dengan di tengah kesibukan masing-masing. Ya, bagaimana Ustaz Ayub? Ada 3 orang ini Ad- yang tidak ada anu. Saya kasih alfa atau Auli, bagaimana sebelumnya ini? eh, Aulia Rahman Hmm, baru-baru kau dan kenapa Aulia? rumah sakit. Baru dia yang Iya, masuk, itu 2 orang. dia yang masuk di rumah sakit. Dia Iya, sakit apa ya? tidak aku tak minta bilang Oh, di rumah sakit mana? di kamp Oh, di iya, siapa? lu Lu ya. Oh, Jabodetabek. gitu ya. Yang terdekat di situ bisa merapat ya. Kira-kira di Makassar kita jenguk bareng. Kemudian Ferry, kenapa Ferry? Tidak ada Ferry ya? Alfa ya? Saya kasih Alfa ini atau bagaimana ini? Mungkin, ah, mungkin lagi naik ferry kapan? Ke sini jadi hujan nih, jadi berhenti tengah jalan, hujan gitu lah. Jadi saya kasih Alfa ya. Dan kemudian Ustaz Hamsanur itu dari kemarin tidak hadir ya? Cuma saya atau memang waktu sama Prof juga atau bagaimana? Hamsanur, bagaimana Kiti? Tidak kuperhatikan pekan lalu, Ustaz. Ustaz Ada Hamsanur, di tapi rekam. tapi rajin Ustaz Hamsanur. Eh, semampunya dia saja, Ustaz. Kadang-kadang Oh, bukan hanya mata kuliah ini, kalau mata kuliah lain bagaimana? Begitu juga beliau. di kurang lebih Hmm, biasa rajin oh, gitu biasa datang. rajin bisa jadi tidak. Oh iya iya iya, 50-50. Semester 1 rajin Ji. Kurang lebih sama di kondisinya, Ustaz. Oh, oke. Mungkin Kesibukan di beliau kampungnya, apakah? Oh, di kampungnya ya. Di mana kampungnya? iya, di Sinjai, Ustaz. Baru kesibukannya katanya apa? Kesibukannya lagi cari kerja. Ih, lagi cari kerja di Podem belum. Bukan di bekerja ya, lagi cari ya. Iya, iya, biar Sabtu Ahad cari-cari terus ya. Oh iya iya iya. Oke, kita mulai. Jadi dari judulnya ini memang Ustaz Hairul dan semua kita ini harus selalu terus membaca ya. Apalagi tafsir sufistik itu pasti ya, pasti harus ada literatur yang di tangan kita. Kalau tidak, kita bisa apa nak bilang orang sota-sota berhadiah ya. Ustaz Hairul ini sudah dibaiat tarekat juga atau belum ini? Atau sudah punya tarekat khusus atau belum? Belum ya. Belum Ustaz. Belum ya. Berarti orang luar mengkaji orang dalam ya, mengkaji ini. Tidak apa kalau tidak belum. Ya. Tapi kalau di UIN Alauddin Makassar, terutama di prodi tafsir atau di pasca atau di Suluddin, kalau Anda mengkaji tentang tarekat, ya kemungkinan besar. Kalau bukan saya pembimbingnya, saya penguji tak. Ya, iya. Apakah saya pembimbing atau penguji tak? Kemungkinan besar. Yang kedua itu Ibu Rahmi Damis. Ibu Rahmi Damis. Kemungkinan besar itu juga beliau kalau tentang sofistik atau tentang tarekat ya dan seterusnya itu. Jadi ada masing-masing kita ini di dosen prodi ada spesialis khusus ya. Mungkin semua bisa membimbing ini, semua bisa menguji ini, tetapi kalau ada tentang ini ya ada memang tertentu yang spesialis ya, spesialis atau memang karena sesuai dengan disertasi atau penelitian atau artikelnya yang banyak tentang berbicara tentang itu ya. Oke. Makanya kalau tentang tafsir sufistik harus kita mendalam ya, apalagi bersama kita ini jadi harus anu. Oke. Kemudian
Judulnya memang ini ternyata mazhab Islam yang dimasuk oleh Hairul, ditebak bahwa yang dimasuk mazhab fikih ya. Mazhab fikih yang dimasuk. Makanya tadi Syarif mengatakan ini mazhab tafsir atau mazhab apa ini ternyata. Tapi pertanyaan saya Ustaz Hairul, ada tidak di definisi Anda yang dimasuk mazhab Islam adalah mazhabul arba ini? Ada tidak dalam artikel Anda itu? Mazhab Islam itu yang dimasuk adalah itu. Ada tidak? Tidak Nah, ditulis. Tidak ada. Anda tulis itu di awal pembahasan Anda, ya kan, tafsir sufi dan mazhab Islam. Oke. Sebenarnya yang menarik itu Herul, coba lihat teman-teman di poin D, ya, di poin D yang apa yang dimiliki oleh Ustaz Hairul ini, itu tadi apalagi pemikiran lagi. Sufistik menurut pemikiran Islam. Jadi tadi saya dikasih tambah pusing. Tadi sebenarnya saya sudah mengerti ketika dijelaskan oleh antum, tapi bilang lagi tadi, bilang yang dimaksud ini adalah pemikiran. Ah, beda lagi kalau pemikiran. Pemikiran itu ruana akidah, filsafat atau ruana pemikiran ulama bebas. Ah, ya ada di poin D ya. Sudah lihat Ustaz Hairul di poin D itu. Nah, pemikiran lain lagi itu pemikiran Islam lain. Makanya lain itu prodi fikih, prodi pemikiran, akidah dan pemikiran Islam, atau filsafat Islam atau pemikiran Islam, lain lagi prodi tafsir, mufasirnya. Nah, jadi saya ulang lagi. Yang dimaksud pemikiran ini Hairul, yang Anda masuk ini tetap mazahibul arba ini atau pemikiran ulama secara umum. Nah, terkait mazahib, Ustaz. mazahib ya, tapi Anda bilang pemikiran. Oke. Jadi selektif dalam membuat istilah ya, membuat istilah di dalam karya tulis Anda ya. Oke. Rukun Islam ada 3 ya, catat baik-baik. Rukun Islam ada 3. Saya rasa Anda sudah pernah mendengarkan hadis arba'in, apalagi Anda dari Usuluddin menghafal hadis arba'in. Hadis arba'in yang kedua dari Umar bin Al-Khattab ya. Iya. Zata yaumin ittala alaina. Nah, apa sambungannya? Rajulun syadidul bayadi. Ya. Oke, ada yang bisa sambung? Nah, wa sawadis sya'ri la yura alaihi min atharis. Oke, terus ada yang bisa sambung lagi? Apa pertanyaannya di situ? Mal Islam atau ma huwal Islam? Ya, pernah biasa dengar ini? Apalagi yang kedua, mal iman. Bagus. Apa yang ketiga, ma huwal ihsan. Ihsan. Maka ini adalah rukun agama. Rukun agama ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Yang dulu, saya sudah menjelaskan minggu lalu ini atau belum ini ya? Belum sempat ya? Atau sudah? Sudah? Atau di kelas lain? Belum, Belum ya? belum Oh ya, Ustaz. mohon maaf karena semester ini 8 tambah 15 kelas saya. Jadi biasa saya tidak tahu sudah isi kelas ini atau belum ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Dari Islam itu, dipelajari ulama-ulama seperti tadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan seterusnya. Nanti belakangan murid-muridnya menyebut komunitas dia itu dengan mazhab. Ya, mazhab dari Islam itu nanti melahirkan syariah mazhab. Oke, 1. Kemudian iman seperti Al-Asy'ari Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, ya, sampai Mu'tazilah, ya kan, dan seterusnya, Syiah. Maka nanti itu ujung-ujungnya melahirkan tentang teologi dan nanti disebut dengan kumpulan firqah. Firqah. Jadi saya tulis ini ya. Jadi ada mazhab ini ruang lingkup Islam atau fikih syariah, ada firqah, nah, yaitu ruang lingkup iman atau teologi. Nah, satu lagi, mahwal Islam, ya kan? Nabi kan ditanya oleh Jibril ketika itu, yang menyamar dalam bentuk manusia kan? Mahwal Islam. Nah, kelompok ihsan, ada yang bisa tebak?
Kalau kelompok Islam tadi namanya mazhab, kelompok iman namanya firqah, kelompok ihsan namanya apa loh? Ada yang bisa tebak? Ada mazhab, ada firqah, kalau kelompok ihsan namanya apa? Hmm, ayo, ayo, ayo. Apa namanya kelompok ihsan? Apa namanya? Dan ini Tarekat, apa Idan? tarekat, Ustaz. Betul sekali, betul sekali. Jadi dalam beragama, Ustaz Syarif, Ustaz Akbar, Fajar semuanya, ketika kita sholat pasti ada sholat versi apa loh? Ya, Asy-Syafi'i, Hanafi, apa pasti ada lah. Iman kita yang kita percaya surga, neraka, takdir, ya kan? Tentang teologi, ilmu kalam secara umum. Anda masuk al-Asy'ariyah, Jabariyah, Qadariyah atau ria-ria lainnya. Iya kan? Nah, terserah. Yang mana Anda ambil? Yang ketiga tentu Anda ihsan. Ini yang jarang orang ambil. Ada orang cuma tuh saja diambil. Mazhabnya diambil, firqahnya diambil. Dan memang secara umum di Indonesia itu mazhabnya Asy-Syafi'i dan firqahnya itu Al-Asy'ari. Kenapa? Karena dulu pada masa dinasti Turki Utsmani, dua inilah yang menjadi pegangan khalifah ketika itu. Makanya dulu Mekah Madinah dulu itu mazhabnya itu Syafi'i juga dong. Syafi'i juga. Jadi kalau ada orang sekarang ditanya, saya mau ikuti Mekah dan Madinah. Ada orang sekarang kan tidak mau bermazhab. Sedikit-sedikit Mekah, sedikit-sedikit Madinah. Maka tanya itu orang. Yang Anda masuk Mekah Madinah itu, Mekah Madinah Orde Baru yang sekarang atau Orde Lama? Orde Baru sekarang mazhabnya Hambali, Ahmad bin Hambal. Orde Lama, Asy-Syafi'i, kunut orang di sana dulu. Tapi kan pergantian rezim. Sama Indonesia kan. Rezim lama, rezim baru, reformasi. Sekarang pergantian lagi Jokowi, Prabowo. Ya kan pergantian rezim. Namanya rezim kan ada nuansa politiknya. Ya kan? Siapa kubunya, siapa partainya. Itu. Maka dulu, sebelum terbentuk kerajaan Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah atau kerajaan Arab Saudi, dulu masih namanya Hijaz. Ya, belum ada begitu-begitu ya kerajaan republik. Masih tempo dulu. Itu dulu di Mekah Madinah itu Syafi'i. Kalau Anda kenal Imamul Haramain, ya Imamul Haramain dan anaknya juga itu namanya Imamul Haramain, imam dua kota haram, Mekah dan Madinah, ya. Itu mazhabnya Syafi'i. Mazhab yang lain jadi makmum, ya. Mazhab yang lain jadi maklum. Coba lihat itu. Saya sebenarnya tidak mau sampaikan di sini siapa namanya lengkapnya Imamul Haramain. Imamul Haramain, ya. Cari sendiri. Ya, pasti Anda tahu itu. Imamul Haramain itu Syafi'i. Dia yang imam, bahkan anaknya yang meneruskan juga, dan seterusnya. Di bawah, belakangnya itu, mazhab-mazhab itu makmum. Jadi sempat kunut, sempat jahar bismillah, sempat. Nah, kita Indonesia dulu juga mengikuti Mekah. Tetapi orde lamanya, mengikuti juga Turki Utsmani, Syafi'i, Al-Asy'ari, dan sebagainya. Nah, kalau kiroatnya, Hafaz an Asim. Hafaz an Asim. Karena di Turki Utsmani juga dulu Hafaz an Asim. Ya, walaupun sebelum itu banyak kiroat-kiroat yang ada. Qalun, ya kan Al-Bazzi, Kumbul, dan sebagainya. Apalagi kalau di Madinah itu kan riwayatnya itu banyak dari Nafi'. Kan kalau di Mekah banyak dari Ibnu Katsir dan seterusnya. Tetapi karena itu khalifah, Hafaz an Asim. Sehingga sekarang mushaf kita. Dan mushaf yang dicetak pertama kali di Jerman itu standarnya kiraat Hafaz an Asim. Ya, dan seterusnya. Jadi ini kita cara baca Al-Quran tak. Ada kan kiraatnya Hafaz an Asim. Mungkin mazhab kita di sini rata-rata Syafi'i, Asy-Syafi'i. Firqah kita apa? Al-Asy'ari. Kalaupun sedikit Al-Maturidi, beda-beda tipis ini Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ya, ada poin khusus persamaan dan perbedaannya. Nah, tarekat ini yang Anda tidak punya. Mungkin Ustaz Lauhul punya tarekat, alhamdulillah. Tapi bagaimana yang lain? Ini harus. Kalau saya ditanya secara umum, saya sebagai tafsir, sebenarnya betul kita harus bertarekat. Ya, ingat, tarekat itu intinya ihsan. Ihsan itu dari kata hasan, ihsan. Ya, hasan itu kebaikan. Ihsan ya kebaikan ya. Itu tadi kita sudah pelajari minggu lalu ya. Bagaimana itu arti dari kata manhaj? Husnin wa nadara. Husnin kualitas. Ya kan? Banyak bahasa Arabnya kebaikan. Al-khair dan sebagainya. Al-khair, al-bir,
Ini al-hasan al-ihsan. Jadi kita caranya beribadah cuma ihsan, yaitu bagaimana memperbaiki sholat kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi saya minta ketika kita berislam atau bersyariah, berfikih, double atau tambahi dan dampingi dengan aspek spiritualnya. Tapi aspek syariah dengan spiritual jangan dikasih aduh, jangan dikasih berkelahi. Iya kan? Jangan dikasih berkelahi. Kalau dikasih berkelahi sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Karena fikih itu ruang lingkupnya namanya empiris atau bahasa Arabnya itu mundobit. Mundobit. Terukur. Fikih itu terukur. Mazhab fikih yang Anda katakan tadi Hairul terukur. Apa itu terukur? Bisa dilihat, bisa didengar. Nah, contoh, bacaan Bismillah, bacaan Al-Fatihah, gerakan takbir, gerakan ruku, itu kan bisa dilihat, bisa didengar, ya kan? Berarti bisa diukur oleh manusia dan manusia bisa menentukan, bisa menjudge ini sah atau batal, ini makruh. Nah, itu namanya fikih, ya kan? Sah, batal atau makruh dan seterusnya. Nah, kalau ruang lingkup tasawuf atau ruang lingkup ihsan itu tidak empiris atau tidak bisa terukur, terdengar secara umum. Ruang lingkupnya ada dua, akal dengan kolbu. Akal dengan kolbu. Ketika Ustaz Idan, Ustaz Ayub dan semuanya ini sholat, sebentar ya, kita praktekkan kalau sebentar sholat masing-masing. Allahu Akbar. Ya, Anda sholat ya Allahu Akbar. Ada 4 dari diri Anda yang sholat. 2 yang dibahas oleh ilmu Islam atau ilmu mazhab, ilmu syariah, ilmu fikih atau ilmu apapun istilah Anda, ilmu zahir lah, ya kan? Dan ada 2 dalam diri Anda yang harus sholat juga kepada Allah dan tidak dipelajari kecuali di ilmu ihsan. Mari kita lihat, kita misalkan takbir, ya kan? Dengan berbagai versi takbirnya ya. Sejajar dengan telinga, sejajar dengan pundak atau antara keduanya dan seterusnya. Kalau Syafi'i ini daun-daun telinga dipegang sedikit kalau Syafi'i. Kalau yang lain agak ke bawah dan seterusnya. Oke. Oke, kita angkat tangan begini sambil mengatakan Allahu Akbar. Angkat tangan berarti gerak tubuh. Ini dipelajari oleh ilmu fikih, gerak tubuh. Benar tidak cara angkat tangannya? Ya kan? Oke. Kemudian mengatakan Allahu Akbar bisa didengar. Tadi gerak bisa dilihat. Oke, jadi yang kedua adalah gerak lisan. Jadi yang pertama itu gerak tubuh. Gerak tubuh kan bisa dilihat, dinilai dengan dilihat. Gerak lisan dinilai dengan didengar. Fasih tidak caranya, benar tidak harakatnya. Ya kan? Benar tidak bacanya. Ya, gerak lisan. 2 ini, gerak tubuh dan gerak lisan dipelajari di ilmu ihsan atau ilmu syariah, ilmu fikih atau ilmu mazhab, tentang mazhab. Ya. Kalau berkualitas namanya sah. Kalau tidak berkualitas namanya batal. Ya, batal. Kalau tengah-tengahnya namanya makruh. Tengah-tengahnya namanya makruh. Oke. Tetapi ya, sasarul, fajar, akbar dan sebagainya. Kalau pun Anda sholat, bukan hanya itu yang sholat menghadap kepada Allah. Ada yang Anda pikirkan ketika sholat. Ya kan? Iya, kulallah saya baca. Panjangnya ini. Hilang sendalku. Lapar mak. Ya kan ada dia dipikirkan kalau sholat ya. Maka akal ini, ya gerak akal atau pemikiran itu tidak dibahas oleh ruang lingkup ilmu mazhab atau ilmu fikih. Tidak ada. Iya kan? Dan yang keempat ada namanya gerak kolbu atau hati. Makanya Al-Quran itu adil. Syariahnya jalan. Batinnya juga ada. Contoh, ciri-ciri orang yang beriman. Surah Al-Anfal. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bisa dinilai oleh fikih. Tidak bisa orang bergetar hatinya. Bergetar ki hatiku. Mulut dia bilang. Mulut kan bisa berdusta. Bergetar ki hatiku. Ia tahu bergetar ki. Pura-pura menangis. Gampang orang pura-pura menangis. Itu artis pura-pura menangis banyak warna. Gampang je. Iya kan? Tetapi bergetar hati bagaimana? Itu ruang lingkup spiritual yang bisa begitu. Apabila disebutkan namanya Allah bergetar kalbunya. Kemudian apa? Bertambah keimanannya kalau dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Ini ruang lingkup spiritual. Maka ketika kita sholat, kalbu ini kalau hampa, berarti aspek spiritualnya kosong. Ya, pikiran ini sembarang pikir, berarti aspek spiritualnya nihil. Nah, kalau tidak berbobot aspek spiritualnya, itu namanya ibadahnya ditolak.
Saya ulang, ibadahnya mardud. Ada orang salatnya sah. Oke, sah. Karena checklist tadi, checklist fikihnya benar. Ya, checklist fikihnya benar. Gerakannya bagus, ucapannya fasih. Oke, cek berarti sah. Tetapi mungkin, nauzubillah, mungkin karena pikiran dan kolbunya melayang, maka sholatnya mardud, ditolak. Masya Allah. Ya kan, kita capek-capek sholat, ternyata ditolak. Apalagi, kalau berkualitas namanya makbul. Ibadahnya diterima. Ya kan? Contoh, kemarin ada pendaftaran PNS, CPNS, ya kan? Mulai dari guru, dosen, penyuluh dan sebagainya. Nah, kalau Anda lolos berkas, berarti aspek fikihnya benar. Lolos berkas nih. Aspek fikih lolos berkas sudah makin berwudu, menutup aurat, tidak ada hadas, ya kan? Menghadap kiblat dan seterusnya. Berarti memenuhi berkas nih. Silahkan ikut ujian. Tes CPNS, CAT sekarang, sistem komputer. Ada pengumuman, langsung ada di tempat. Anda memenuhi syarat. Passing grade Anda kurang, tidak memenuhi. Sama ketika kita sholat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah ada langsung passing grade-nya. Oh, sembarang nu pikir. Sholatnya tadi tidak memenuhi syarat. Mardud. Nah, oh, bagus tadi. Khusyuk. Makbul. Nah, ya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu. Sebelum saya lanjutkan lebih lanjut. Nah, ada mau tanggapan atau saya lanjut lagi sedikit? Nah, oke, begitu ya. Jadi, ada Saya berbicara. Siapa tadi? Al-Mu'ayyad Ustaz Akbar. Akbar. Silakan Ustaz Akbar. Saya lihat tadi penasaran memang. Alhamdulillah. Kalau pernah didengar materi ini, alhamdulillah. Kalau belum, alhamdulillah. Itulah gunanya kita belajar. Silakan Ustaz Akbar. Al-Mu'ayyad. Ustaz Akbar. Dari Mesir ini. Semoga didapat kajian begini di Mesir. Ya. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz atas pemahamannya tadi. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini berkaitan tentang apa yang tadi kita jelaskan. Sebenarnya kalau dalam sholat itu kalau saya pahami tadi ya apa yang kita sampaikan, berarti saya akan itu khusyuk menjadi sebuah syarat sahnya sholat. Apakah khusyuk itu yang misalnya hatinya harus hadir ketika sholat adalah salah satu Apa tadi? syarat? Khusyuk, syarat sah. Ya. Nah itu. Ya. Ingat, kata sah atau tidak sah itu kata fikih. Kalau kata spiritual, Ya. apa tadi bahasanya kalau kata spiritual bukan sah atau bukan batal? Apa tadi kata sah? Atau kata kalau spiritual tadi, kalau yang berkualitas apa namanya? Ustaz Muayyad ayat? Makbul mardud. Coba Anda baca literatur. Khusyuk, ikhlas, khulusun niyah. Ya, bahasanya itu khulusun niyah. Khulus. Maka diterjemahkan orang Indonesia khulus menjadi tulus. Tulus itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Khulus, tulus. Ya kan? Tulus. Oke. Itu betul. Coba Anda baca literatur. Itu keikhlasan mempengaruhi makbul atau mardudnya sebuah amal. Kalau makbul dengan mardud itu bukan fikih. Itu aspek spiritualnya. Pernah dengar memang kan? Khusyuk. Itu mempengaruhi. Ya, ada pelatihan sholat khusyuk. Gerakan jina pelajari. Begini harus begini. Tidak. Bahkan itu hari pernah saya lihat ada orang ditendang-tendang kakinya. Tidak lurus tidak anu, bengkok. Bukan itu sholat khusyuk, itu sholat fikih, itu sholat khusyuk, itu ihsan. Ya, ihsan. Betul. Jadi kalau begitu, khusyuk salah satu kategori makbul sholat kita. Oke? Masih mau dilanjutkan Ustaz Ayat? Silakan. Jadi bukan sahnya ya, mempengaruhi makbulnya atau salat kita. Lanjut Ustaz Ayat. Tadi hanya saya sedikit meluruskan. Terus masih ada tambahan? Maksud saya di sini Ustaz, perbedaan antara makbul dengan sahnya itu sebenarnya apa? Kalau misalnya makbul itu kebalikannya mardud, berarti ketika tidak khusyuk dalam sholat, artinya tidak menghadirkan hati, berarti sholat kita tidak terima karena mardud. Iya. Begitu bahasa sufinya. Iya betul. Ya. Jadi mardud. Tapi ingat, saya tadi belum menjelaskan. Kalau syariah itu ada 3 ya. Batal, haram, apa tadi? Batal, sah dengan yang terakhir. Ya kalau setengah-setengah itu namanya makruh. Ya bahasa ini sini namanya karra puasanya, karra ibadahnya. Makruh ya, makruh. Ada juga tengah-tengah. Saya sengaja simpan-simpang. Kalau tengah-tengah itu dari aspek spiritual, tidak makbul, tidak mardud, itu namanya apa? Muallak.
Kalau misalkan dia bertaubat, langsung diterima oleh Allah. Siapa tahu dia berubah atau apa ke depannya, langsung lagi diterima. Walaupun dia mardud, pada mulanya dipending istilahnya. Bahasa Indonesianya dipending. Ya, dipending itu sama dengan makruh kalau syariahnya. Ya, kalau sah sama dengan makbul. Kalau batal sama dengan mardud. Jadi begitu. Jadi ya begitu. Kalaupun tidak makbul, muallak dipending. Kalau tidak pending, ya mardud sama kalau aspek fikih sah, makruh atau batal. Ya kan? Kan ada hal-hal yang memakruhkan sholat. Ya kan? Nah, ada kan? Begitu juga. Jadi itu tidak. Jadi saya tambahkan ada namanya depending, depending. Di situ penjelasannya ketika bertobat, istighfar atau apa. Makanya penting itu. Ingat, riwayat Anas. Ketika Anas melihat Nabi sudah salat, Nabi sudah sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa persaksian Anas? Sebelum mengucapkan subhanallah, sebelum mengucapkan alhamdulillah. Apa Nabi mendengarkan Nabi didengarkan oleh Anas bagaimana? Aku mendengar Nabi mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah salasan. 3 kali. Kenapa Nabi minta minta ampun? Itu pelajaran bagi kita. Siapa tahu tadi kita tidak khusyuk, sembarang dipikir, apa dan sebagainya. Betul mulut ini mengingat Allah. Alhamdulillah, mengingat Allah kan? Mengucapkan, memuji Allah. Tetapi hati ini belum tentu. Kalbu ini sembarang pikir. Ya kan? Bertambah iman? Belum tentu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu Ustaz Muayyad. Memang sebentar kita sholat ini, tadi kita sholat ini, 3 pilihan saja. Kalau aspek syariah, sah, batal, makruh. Kalau aspek spiritual, makbul, mardud, atau muallak. 3 saja. 3. Semoga minimal muallak kita. Yang jadi masalah kalau mardud mentong, biar bertobat kita tetap ditolak. Nauzubillah min zalik. Itu ada amalan-amalan yang bisa menolak itu kita semua. Jadi begitu, Ustaz Ayat atau ada tadi mau tambahkan lagi sedikit pertanyaannya? Cukup Ustaz. Cukup. Oke, jadi begitu. Makanya ketika kita sudah ibadah Ramadan, apa yang kita sampaikan di hadapan sesama muslim, saudara kita, tetangga kita? Kita tidak mengatakan semoga puasa kita atau amalan Ramadan kita sah. Tidak dikatakan begitu. Semoga puasa kita sah. Semoga zakat kita, tarawih kita, khataman Al-Quran kita sah. Tidak dikatakan begitu. Apa perkataan kita Muayyad ketika kita sudah lebaran? Ya kan? Kalau Indonesia kan mau minal aidin wal faizin. Tapi apa? Takabbalallahu. Takabbalallahu. Apa Minna wa semuanya itu? minkum. Iya, Minna takabbal. wa Apanya takabbal? Apanya takabbal Muayyad? menerima. Makbul kan? Semoga Allah keterima kan? Karena mungkin banyak orang puasa. Itulah kata Nabi. Kam min sha'imin. Laisa lahu min siyamin. Iya. Secara fikih bagaimana? Kam min sha'imin. Puasa saja. Tidak merokok. Kecuali Turki ya. Kalau di Turki itu kalau tidak salah mazhabnya dia, alirannya dia merokok tidak membatalkan puasa. Kalau di Turki. Aku lupa itu mazhab apa lagi namanya itu Turki kemarin itu. Waktu jalan-jalan umroh itu orang apa? Orang Turki tetap merokok. Iya merokok, tapi tidak ada jika minum kopi. Tetap kalau Ramadan tetap merokok. Menurut dia tidak batal. Oke, berhubungan suami istri makan minum. Coba lihat kan min so'imin. Ini hadis spiritual ini loh. Secara apa? Secara fikih kan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tambah tidak merokok. Ya kan? Kenapa bisa dikatakan laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atas. Anda sudah tahu itu? Berarti spiritualnya kurang. Tidak makbulki. Makanya di akhir kita menuju kepada Allah. Taqabbalallahu minna. Itu diajarkan oleh Nabi. Ya kan? Semoga Allah terima. Karena mungkin kita puasa seharian selama 30 hari, tarawih juga begitu, sedekah, zakat fitrah, apa, khataman, apa dan sebagainya, belum tentu makbul. Belum tentu diterima. Maka kita berdoa, ya Allah taqabbal, ya Karim. Ya. Ini aspek spiritualnya. Ya kan? Aspek spiritualnya. Itu aspek spiritualnya. 5 menit penutup saya berikan contoh kepada pemakalah. Ya. Ulama fikih yang 4 mazhab yang Anda katakan, walaupun sebenarnya lebih 4 mazhab ya, cuma 4 mazhab yang bertahan dan masyhur ya, yang lestari sampai sekarang. Anda tahu Imam At-Tabari, itu juga ahli mazhab itu. Dan beberapa imam mazhab yang lain itu banyak. Cuma 4 ini yang murid-muridnya yang gentor, ngotot, militan menyebarkan mazhabnya atau pendapat gurunya. Oke, ini 4 mazhab, walaupun dia fuqaha, faqih dan fuqaha, ya, ahli fikih, juga sebenarnya mereka semua sufiyun, ahli tasawuf. Ya, saya memberikan bukti. Ini kasihkan contoh ini Khairul.
Ternyata ulama-ulama dulu, walaupun Imam Syafi'i dikenal ahli fikih, juga dia kan ahli hadis. Buktinya ada kan musnadnya. Imam Malik walaupun dikenal ahli fikih, ahli mazhab, dia kan juga imam ahli hadis. Ada kan muwatta'nya. Imam Ahmad juga, ada juga musnadnya. Imam Ahmad, ya kan, musnad Ahmad, ya kan, dan seterusnya. Ya kan? Berarti dia juga kan ulama dulu kan aneh, hebat ki, all in one ki. Beda sekarang. Sekarang kan cuma spesialisasi, ya kan? Ulama dulu seperti Ibnu Sina bahkan jangankan hafal Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis, baca kitabnya bagus, dia kan juga seorang dokter. Nah, ya kan? Oke. Ini juga begitu. Kita juga ahli fikih, ahli tasawuf, dia jadi all in one. Nah, saya berikan contoh. Tadi syariah tadi ruang lingkupnya apa? Mundhabit. Syariah ya, bisa didengar, bisa dilihat. Aspek jasmani. Tadi kalau akal dengan kolbu atau yang spiritual yang tidak bisa dilihat batin, itu tadi ruang lingkupnya apa tadi? Apa tadi itu ruang lingkupnya Herul? Oh Herul. Kalau yang bukan zohir, yang batin ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya apa? Kalau kolbu, akal, apa tadi Herul? Ruang lingkupnya apa? Ihsan atau tarekat. Oke, bagus. Nah, saya berikan contoh tentang niat. Innamal a'malu binniyati. Ulama sepakat dalam 4 mazhab. Ya, mungkin di mazhab Ja'fari, Syiah juga begitu. Bahwa letaknya niat itu di mana? Di mana? Ayo, letaknya niat di mana? Di hati. Ya, betul. Anda pernah dengar itu? Ya, Makanya wajib berniat dalam hati. Bagus. Pertanyaannya, saya tadi kembalikan. Gerak lisan, gerak tubuh, gerak akal, pemikiran, atau gerak kolbu atau perasaan. Nah, ketika ulama fikih mengatakan niat itu wajib dalam hati, pertanyaannya, sudah cocok tidak sebagai ahli fikih bilang begitu? Itu namanya lintas. Nah, ini contohnya Herul. Itu lintas bidang. Ketika Abu Hanifah mengatakan begitu, Imam Malik bilang begitu, Imam Ahmad mengatakan begitu, seakan-akan dia tidak tidak sadar, beliau juga berijtihad ketika itu sebagai seorang sufiyun, bukan sebagai fakih. Karena sufiyun itu ruang lingkupnya kolbu. Ya, fikih itu yang dia biasa ukur cuma yang terlihat. Contoh. Fajar, kalau saya berniat dalam hati mencuri, sudah ada tekah hukum Islam di dalamnya, Fajar? Saya berniat dalam hati, mau kak mencuri. Berniat ya. Sudah ada tidak? Saya sudah di apa kala mencuri ya, dirajam, dipotong tangan. Tidak kan? Atau berpikir, saya berpikir sebentar saya pergi merampok, saya berpikir sebentar pergi apalah di sini. Belum. Makanya bukan ruang lingkup syariah, bukan ruang lingkup hukum Islam. Kalau masih di pikiran, masih di kolbu, belum dihukum. Tidak ada kita orang bersalah kalau baru dalam hati. Ya kan? Dalam kolbu belum ada. Nah, ya, coba lihat Abu Hanifah dan 4 kawan ini dan mazhab secara umum, niat itu letaknya di mana? Di kolbu. Kolbu itu ruang lingkup fikih atau ruang lingkup spiritual? Nah, ayo sama-sama menjawab apa? Ruang lingkup apa? Spiritual. Spiritual. Berarti kebablasan sedikit mereka. 4 mazhab ini kebablasan. Makanya di antara 4 mazhab itu satu mazhab atau satu imam mengatakan, Imam Asy-Syafi'i, walaupun dia tahu mengatakan wajib itu niat dalam kolbu, ulama sepakat. Ini namanya muttafaqun alaih. Ulama sepakat. Tapi Imam Syafi'i sebagai bapak fikih atau bapak usul fikih di dunia, pertama, kenapa bukan Abu Hanifah? Kenapa bukan Malik? Imam Syafi'i dikatakan begitu. Ya kan? Apalagi ada kitabnya itu Al-Ashbah wan Nazair, Jalaluddin As-Suyuti. Itu karena Imam Syafi'i secara objektif, betul, wajib itu kolbu. Tetapi dia mau mengangkat aspek fikihnya. Kolbu itu kan bukan fikih kolbu. Makanya Imam Syafi'i disunnahkan difikihkan itu niat. Bagaimana caranya sunnah difikihkan niat? Dilafalkan. Kalau lafal itu tadi saya bilang gerak lidah, gerak tubuh, itu ruang lingkup fikih. Makanya Imam Syafi'i menambahkan, menyisipkan. Kita kan berbicara fikih ini, berarti kalau begitu dilafalkan. Maka Imam Syafi'i secara objektif dia tidak kebablasan. Dia mengaku bahwa apa? Ya kan? Walaupun kolbu itu niat, tetapi disunnahkan dilafalkan. Dilafalkan. Berarti difikihkan. Imam yang lain tidak. Bahkan kalau di Indonesia
Ada mazhab tertentu, bitu. Kalau bilang ki usolli, nawaitu, haram. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya, pernahkah Anda dengar Nabi berniat dalam kolbu? Tidak pernah juga dengar. Tidak pernah jadi dilihat. Aisyah berniat nah mau sholat dalam hatiku. Nah dengar Kak Aisyah. Iya kan? Adakah hadisnya Nabi begitu? Nah, iya kan? Dan seterusnya. Nah, sedikit kebablasan. Nah, itu contoh-contoh Herul yang Anda sampaikan. Bahwa ulama fuqaha juga secara sadar tidak sadar itu ada nuansa tafsir sufinya atau tansi isyarinya. Satu lagi sebelum saya tutup. Anda pernah dengar yang membatalkan wudhu aula mastumun nisa, ya kan? Kalau Imam Syafi'i batal wudhu kalau apapun itu bersentuhannya, kecuali kuku, gigi dan rambut. Yang penting kulit tanpa ada sentuhan bukan mahram, bukan muhrim, bukan mahram, batal. Oke. Kalau Imam Malik nanti batal kalau jima. Tapi ada juga imam yang mengatakan tidak, batal itu kalau bernafsu. Ya, pernah dengar? Batal wudhu saya kalau ada itu. Tidak pernah dengar begitu? Nah, Sahrul tidak pernah dengar? Sudah Ustaz. Ada kan? Bernafsu. Kalau bukan Abu Hanifah, Imam Ahmad itu bilang begitu. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nafsu. Apakah nafsu ini ruang lingkup fikih atau ruang lingkup spiritual? Siapa yang bisa lihat itu nafsu? Apa warnanya? Apa bentuknya? Ya, di mana letaknya? Bagaimana Sairul? Bagaimana? Batal wudunya kalau bernafsu. Kalau tidak tidak batal di bedeng. Bagaimana kalau begitu? Nah, itu aspek spiritual. Masalah itu tadi yang kita sebutkan tadi, NAFSU, itu tadi yang kita sebutkan tadi, itu aspek spiritual. Tidak ada dipelajari di fikih, tidak ada. Ya, tidak baik. Maka perkara kolbu, perkara itu tadi dipelajari di ilmu spiritual. Dan saya mau Anda belajar ilmu spiritual. Kita semua ini punya penyakit. Penyakit fisik lagi kita punya ya. Flu, batuk-batuk, demanding, kita pakai paracetamol, Bodrex atau apa dan sebagainya. Nah, hati juga ini pasti ada penyakitnya. Ya, ada penyakitnya. Ada iri, dengki, amarah, ya apalagi ria, sum'a, ujub, apa. Ada penyakitnya di hati. Pertanyaannya, sudahkah Anda pernah mengobati hati Anda? Kalau Anda sakit demam saja, cepat cari dokter, cepat cari obat. Nah, kalau Anda sakit, hati Anda sekarang sakit, iri, dengki, amarah, nafsu, hasad, apa dan sebagainya, tidak ada ilmu yang mengobatinya dalam ilmu mazhab. Tidak ada di firqah juga. Di dokter paling-paling ilmu hati yang dimasuk liper. Liper itu kalau dokter di obat-obat hati, obat liper. Tetapi satu-satunya ilmu yang mempelajari tentang cara menangkal dan mengobati penyakit-penyakit hati yang ada, itu cuma ilmu apa? Ilmu apa? Lauhul? Ilmu apa akbar? Ilmu ini yang ketiga. Ilmu ihsan. Itulah caranya untuk mengobati hati. Belajarlah ihsan. Sudah lebih 1 menit. Oke, sudah cukuplah kalau begitu. Nantilah kita lanjut. Ya, sudah 6:01 ini. Nantilah ya. Adapun yang lain kita saksikan pada episode berikutnya. Masih bersama saya, Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Silakan. Ayo, kita siap-siap. Ya, oke.